dekat mak dia untuk beli buku dengan pen. Tapi mak dia tak boleh nak bagi sebab tak ada duit. Tahu tak berapa harga buku dengan pen tu? Tak sampai RM3 pun duit kita. RM3. Stop Pak, berkuar-kuar di panggung internasional, mengakui warga Indonesia warga yang paling bahagia. Pamerkan di forum dunia, Prabowo sebut program MBG akan kalahkan McDonald's. Menghayal. MBG kita katanya ya. Pelajari soal apa ini? Mempelajari bagaimana caranya agar keracunan massal juga gitu. Masya Allah, Jumat Barakah. Habis sholat Jumat, kita dikasih hadiah kue. Kalau hari Jumat di Malaysia, satu hal ini hampir selalu ada di setiap masjid. Ini yang membuat Ikinya ketawa, geng. Jadi Pak Prabowo itu membanggakan MBG di forum dunia, geng. Kalahkan McDonald's. Namun banyak mahasiswanya yang keracunan, geng. Gimana ini konsepnya, Pak? Ditertawakan oleh negara-negara jiran, Pak. Negara jiran itu sudah dari tahun 80-an kayak gitu loh. Bahkan mereka lebih canggih daripada kita. Mereka tidak memamerkan, kita baru saja mulai dan banyak yang keracunan dah dipamerkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video malu, geng. Berita ini sampai ditegur oleh pemuda Malaysia, geng. Ada sebuah case, geng, di Indonesia yang mengakibatkan meninggalnya anak kecil umur 10 tahun, geng, karena dia tidak mampu untuk membeli sebuah buku, geng. Akhirnya dia menghabiskan dirinya sendiri, geng. Miris sekali, geng. Sedangkan presiden kita Pak Prabowo itu membanggakan makanan MBG-nya mengalahkan McDonald. Waduh, Pak. Makanan mengalahkan McDonald, Pak. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ada satu kes dekat Indonesia ni. Cuba kau baca sendiri. Budak Lah. umur 10 tahun ambil nyawa dia sendiri sebab keluarga dia terlalu miskin. Sebelum kejadian tu, arwah sempat minta duit dekat mak dia untuk beli buku dengan pen. Tapi mak dia tak boleh nak bagi sebab tak ada duit. Tahu tak berapa harga buku dengan pen tu? Tak sampai RM3 pun duit kita. RM3. Sebab tu je dia ambil nyawa dia sendiri. Bayangkan umur macam dia tu sepatutnya tengah main dengan kawan-kawan dia tau. Tapi dia stres sebab buku dengan pen. Mana pergi orang sekeliling? Mana pergi jiran-jiran? Mana pergi kerajaan? Mana pergi sifat kemanusiaan kita sebagai seorang manusia? Ada satu malam ni, Umar Al-Khattab keluar nak tengok keadaan rakyat dia. Dia ada dengar kanak-kanak menangis kelaparan kat dalam satu kemah ni. Umar nampak ada satu periuk tengah masak. Ibu kepada anak-anak yang tengah menangis tadi tu cakap yang dia tengah memasak untuk menenangkan anak dia. Tapi sebenarnya dalam periuk tu ada air dengan batu je. Itu pun supaya anak-anak dia percaya yang makanan tengah masak. Dan lepas tu anak-anak dia pun tertidur. Lepas tu dia cakap dalam kesedihan, Allah akan mengadili antara aku dan Umar. Bila Umar dengar macam tu, beliau terus balik dan bawa makanan. Lepas tu dia bagi dekat anak-anak tadi tu. Tapi sekarang hidup berjiran sekampung, tapi anak hilang nyawa sebab buku dengan pen. Kita tak mampu tolong banyak, kita tolonglah walaupun sikit. Tak mampu dengan harta, kita bagi perhatian. Mungkin bagi kita benda tu kecil, tapi bagi orang lain benda tu boleh jadi salah satu sebab bijak ini maksudnya anak semoga bijak, Allah melindungi kita semua. Saya hanyalah seorang lagi pendosa, saya tak sempurna. Assalamualaikum. Stop Pak, berkuar-kuar di panggung internasional, mengakui warga Indonesia warga yang paling bahagia. Kita belajar, Pak, dari peristiwa anak SD di NTT mengakhiri hidupnya disebabkan tidak mampu membeli buku dan pena. Padahal sudah jelas dalam undang-undang, Pak, pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia. Ini kegagalan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memberikan akses pendidikan yang layak. Padahal anggaran pendidikan tinggi, ada dana bansos, ada dana desa. Entah kenapa ini tidak didistribusikan dengan baik. Masih ada orang yang meninggal karena kemiskinan. Apakah
asas keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu mampet. Ya, entahlah, inilah kebijakan regulasi yang serampangan ya Pak. Share pendapat kalian, tetap berisik, jangan lupa arah kiblat. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan MBG kita ini Kan banyak modalnya itu Pak MBG. sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta. Pak Prabowo berkata saya telah menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan dari MBG. Kalau betul-betul menghasilkan lapangan pekerjaan sebanyak 1 juta, pasti TikTok dari Indonesia itu tidak ada yang berwadidaw lagi. Sekarang ini TikTok daripada Indonesia ini, kalau live, bukan hanya wadidaw, bermacam-macam versi yang ada. Jadi di mana 1 juta lapangan pekerjaan itu? Today, in 1 year, we have achieved Informalan. Stick dulu video ini ya. Menurut aku ya, program MBG itu belum layak lah untuk dibanggakan di luar negeri sana. Karena mereka juga melihat, mendengarkan bagaimana program MBG itu yang ada di Indonesia ini yang menelan banyak korban anak-anak yang keracunan. Jadi belum layak untuk dibanggakan. Jadi yang kusalahkan di sini bukan Bapak Presidennya, tapi para ajudannya. Kenapa diperbolehkan pidato MBG ini? Ini kan bisa juga ini mencoreng nama Indonesia. Apa yang mau dibanggakan? Banyak anak-anak yang keracunan. Dipamerkan di forum dunia, Prabowo sebut program MBG akan kalahkan McDonald's. Menghayal. Mau kalahkan McDonald's? Mau kalahkan dari segi apa? Nggak ada ceritanya orang yang makan McDonald's terus masuk rumah sakit, nggak ada. Tapi kalau anak-anak di Indonesia yang makan makanan bergizi itu, selepas memakan makanan bergizi itu banyak yang keracunan. Jadi dari mana yang mau mengalahkan McDonald's? Aduh. Berita ini sangat miris sekali ya, geng ya. Presiden Prabowo, presiden kita itu membanggakan makanan MBG mengalahkan McDonald's. Sedangkan ada sebuah anak kecil di NTT itu menghilangkan dirinya sendiri, meninggoy kayak gitu ya geng, untuk membeli buku dan juga pena. Aduh, sudah Pak, stop Pak, gak usah membanggakan diri gak usah membanggakan MBG lah, lapangan pekerjaan 1 juta Pak. Pak, dana MBG saja berapa Pak? Kayak gitu ya Pak ya. Bapak membanggakan di forum internasional Pak. Ditertawakan oleh negara-negara jiran Pak. Negara-negara jiran itu sudah dari dulu ada Pak. Bahkan lebih canggih daripada kita. Bukan cuma makan gratis Pak. Di Malaysia ini Pak ya, ada makanan subuh. Kalau sholat subuh di Malaysia ini dapat makan gratis. Sholat Jumat di Malaysia mendapatkan makanan gratis Pak. Jadi malu Pak, gak usah dibangga-banggakan makanan siang gratis ini Pak. Ya memang tujuannya untuk masyarakat dan untuk mahasiswa. Namun Pak, kalau dibanggakan sampai di forum internasional, malu Pak, karena banyak warga kita yang keracunan Pak. Oke geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Mungkin ini akan membungkam para netizen Konoha. Let's go, kita semua bersama-sama. Presiden kita berpidato ya, para ahli, para pakar dari White House ya, mempelajari cara MBG kita katanya ya. Mempelajari soal apa ini? Mempelajari bagaimana caranya agar keracunan massal juga gitu. Maaf ya. Udah sah-sah kita lihat di negara kita ini MBG bermasalah ya. Setiap daerah, sekolah-sekolah di daerah Indonesia itu banyak terjadi keracunan massal muridnya, siswanya. Heran kok ada orang dari negara luar ya ingin mempelajari MBG dari negara kita. Mempelajari apa ini? Teknik apa? Teknik agar gimana caranya murid-murid mereka pun keracunan massal gitu. Apa yang ingin mereka pelajari? Coba, apa? Aduh, bagus juga koneksinya. Mereka bagaimana?
pengambilan makanan menggunakan QR. Wah, ini canggihnya kayak gini aja gak pamer Malaysia tuh. Kita mengalahkan McDonald, apanya keracunannya. Kuma, dagingnya kuma. Bau. Kalau bau jangan dimakan. Malaysia era 80-an lagi zaman Tun M. Udah jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG, ini dagingnya bau sekali. Ini dagingnya bau layak makan. Tolong kepada kepala SPPG, tolong diperhatikan. Ini bau bangkai. Betul tidak anak-anak? Bau sekali. Jangan dimakan, jangan dimakan. Masya Allah banget ya. Sesuai saat subuh di Malaysia, pulangnya dapat sarapan nasi lemak. Makanan kesukaan saya terharu. Terharu banget karena ini kesukaan saya. Nasi lemak. Masya Allah, Jumat Barakah. Habis sholat Jumat, kita dikasih hadiah. Wah, Masya Allah, Masya Dan Allah. nasi. Ini apa Pak Haji? Nasi lemak. Ini nasi lemak. Ini kue. Siapapun dia habis sholat Jumat boleh ambil dan dimakan oleh jamaah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini gratis Pak Haji? Iya. Hah? Apa bayar? Ini gratis apa bayar? Free. Masya Allah. Gratis. Barokah. Masya Allah. Silakan ambil, gratis. Sedapnya. Di Malaysia memang kayak gini geng ya. Jumatan itu ada buah kadang, ada apa gitu. Waalaikumsalam. Kalau hari Jumat di Malaysia, satu hal ini hampir selalu ada di setiap masjid. Bukan ceramah panjang, tapi sebungkus makanan penuh makna. Hari ini hari Jumat, dan seperti biasa setelah sholat Jumat, di Malaysia itu sering banget ada sedekah Jumat berkah. Kadang nasi bungkus, kadang mie, kadang kari pap atau kue-kue, kadang juga ada es balang. Hari ini aku dapat nasi kotak. Sebelum dimakan, kita doakan dulu ya. Semoga yang bersedekah ini dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Di sini ada nasi putih, oseng tahu tempe dengan buncis, serondeng, ikan bilis, dan ayam. Ayamnya ini ayam masak bumbu ringan tapi enak. Kalau di Indonesia, menu kayak gini biasanya disebut nasi rames. Tapi aku jujur belum tahu kalau di Malaysia ini biasanya disebut nasi apa. Dan yang aku suka dari kebiasaan ini bukan cuma makanannya, tapi rasa kebersamaannya. Datang ke masjid, pulang bukan cuma bawa kenyang, tapi juga rasa syukur dan doa. Kadang yang sederhana itu justru yang paling berkesan. Nah, teruntuk kalian yang tinggal di Malaysia, kalau menu kayak gini biasanya disebut nasi apa ya? Ini yang membuat Ikinya ketawa, geng. Jadi Pak Prabowo itu membanggakan MBG di forum dunia, geng. Kalahkan McDonald. Namun banyak mahasiswanya yang keracunan, geng. Gimana ini konsepnya, Pak? Ditertawakan oleh negara-negara jiran, Pak. Negara jiran itu sudah dari tahun 80-an kayak gitu loh. Bahkan mereka lebih canggih daripada kita. Mereka tidak memamerkan, kita baru saja mulai dan banyak yang keracunan dah dipamerkan. Aduh, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Gelaknya minta ampun ya. Ya kenapa tidak? Di Malaysia itu bukan cuma makan siang yang ada, Pak. Ya, makan subuh kalau sholat subuh, makan Jumat kalau hari Jumat, kalau sholat Jumat. Bahkan cuma bukan makan aja, Pak. Kadang ada kue, ada es balang, ada macam-macam lah, Pak, di Malaysia itu. Namun mereka tidak memamerkan, tetapi itu yang memamerkan adalah orang luar kayak gitu ya, seperti sebenarnya orang Indonesia yang kaget, wah di Malaysia ternyata mendapatkan makan setelah sholat Jumat, wah di Malaysia setelah sholat subuh mendapatkan makan seperti itu, Pak. Ya, kalau di negara kita Anda memamerkan di forum dunia
malah banyak warga kita yang keracunan. Waduh, itu salah besar sih menurut saya ya Pak ya. Oke Pak, mungkin videonya sampai di sini saja ya geng. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Mohon maaf bila ikinya terlepas tertawa Pak, bukan menghina ataupun mengejek, namun ini adalah fakta yang berada di lapangan Pak ya. Oke, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.